Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hawa Paulus. Di video yang ketiga ini, saya akan sharing bagaimana cara menentukan nilai refinement dari sampel yang kita punya menggunakan aplikasi Expert High Score. Nah, tapi untuk mendapatkan data refinement ini, kita memerlukan data chip dari web, dari suatu web yang ini, crystallography.net COD search PHP. Nah, kalau misalkan aplikasi yang teman-teman menggunakan itu yang legal atau tidak, nanti bakalan langsung tertera nilai COD ID-nya, jadi bisa langsung di-search. Tapi kalau misalkan tidak muncul di aplikasi teman-teman, bisa dimasukkan nilai dari A, B, C, dan alfa beta gamanya sesuai dengan data dari sampel yang teman-teman punya. Nah, untuk data yang A, B, C-nya itu kan ada min max-nya ya. Nah, cara masukinnya itu dari data-data yang teman punya itu dikasih toleransi sekitar 0,01. Jadi kalau misalkan di data teman-teman itu munculnya nilai A 3,23, maka bisa untuk min-nya itu teman-teman bisa tuliskan 3,22 dan max-nya itu ada di 3,24. Untuk B dan C juga seperti itu. Dan untuk alfa beta gamanya disesuaikan saja. Oh, sebelumnya kan kita udah dapat nilai HKL-nya. Dan nilai HKL-nya itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencari nilai refinement menggunakan shift-nya, nah data HKL-nya itu bakalan lebih akurat gitu dari data HKL yang teman-teman sebelumnya dapatkan. Di data nulisnya bisa kita klik 2 kali, dan di sini bakalan langsung muncul nilai alfa, beta, gamma, dan ABC-nya. Bisa kita langsung masukin aja ke web yang COD. Untuk nilai A-nya, ini kita bulatkan saja jadi 3,25. Di min-nya bisa kita tulis saja 3,24. Komanya itu di sini pakainya titik ya teman-teman. Untuk max-nya berarti 3,26. Nah, begitu juga yang B-nya sama, 5,24. Dan max-nya itu ada di 3,26. Untuk yang C-nya, ini 5,21. Jadi, untuk di limit-nya, kita bisa tulis ada di 5,20 atau 5,19. Untuk max-nya itu ada di 5,20. Nah, selanjutnya untuk gambarnya itu kan, dari data yang kita punya itu 120 ya, disesuaikan saja 120 persen. Nah, di sini untuk nilai ZNO-nya tuh ada beberapa. Teman-teman bisa coba satu-satu mana yang lebih sesuai dengan yang data dari yang teman-teman punya. Di sini saya coba dulu aja pakai yang 900/180. Nah, bisa sebelumnya saya udah pernah download tuh, jadi sebelumnya ada. Langsung kita masukin aja ke sini. Caranya klik file, kemudian insert. Nah, masukin ke data yang kita udah download tadi. Open. Nah, selesai ya masukin data yang chipnya. Setelah itu kita klik yang basis yang reflect. Masuk itu interaksi yang terjadi pada sampel, interaksi unsur-unsur yang ada pada sampel. Garis yang biru itu harus dekat banget sama yang merah. Meskipun di sini udah, tapi teman-teman mau lebih memastikan lagi bisa langsung diklik lagi aja dalam step yang sama. Kalau misalkan 2-3 kali itu biasanya data yang didapatkan itu lebih akurat ya teman-teman. Nah, setelah itu data yang muncul di sini itu biasanya masih data dari database-nya. Untuk data yang punya kita dan data dari sampel kita bisa kita munculin di analisis, kemudian folder slow refined values. Nah, ini udah muncul semua kan sini. Untuk ABC-nya muncul, udah muncul. Kemudian untuk cara save data yang lengkap ya dari hasil analisis kita, bisa kita buka di atau bisa kita save di sini di report. Nah, teman-teman mau save-nya dalam bentuk PDF atau Word itu terserah bentuknya. Untuk edit nanti kita klik yang tadi, kemudian more. Nah, sini bisa kita klik save. Namanya kita bebas sih dengan saya namanya di sini send data sample 1. Klik OK. Nah, udah terdownload ya teman-teman. Terus kita bisa buka di
Ini untuk hasil dari analisis kita menggunakan software HighScore. Nah, untuk yang nilai refinement itu kan ada namanya chi-square, RP atau profile residual, sama RWP. Kasih data pengertian itu, nilai chi-square itu adalah indikator kecocokan dengan data eksperimen. Jadi kecocokan data dari sampel kita dengan database yang kita masukin. Lagi saya cari atau kita search di sini. Nah, chi-square yang kita dapatin itu ada di 0,3. Nah, kalau misalkan data chi-square yang teman-teman dapatin itu mendekati 1, misalkan di 0,99, 0,95, dan sebagainya, itu hasilnya berarti lebih baik lagi atau datanya lebih cocok lagi. Terus juga nilai RP atau Research Profile Residual merupakan selisih antara data eksperimen dan model tanpa mempertimbangkan adanya bobot. Nah, kalau misalkan selisihnya kecil, maka hasilnya itu lebih baik. Kemudian nilai ROP atau Weight Profile Residual sama kayak RP tadi, tapi dengan adanya pembobotan, artinya hasil yang didapatkan itu lebih sensitif. Nah, kalau nilainya kecil, maka berarti nilainya itu cukup bagus. Untuk yang REXP atau Expected Residual merupakan nilai harapan dari RWP jika modelnya itu sempurna. Digunakan untuk membandingkan nilai dari chi-square-nya. Selanjutnya kita bisa langsung coba lagi untuk mencari nilai refinement dari sampel kedua. Ini klik chiefnya bagi download. Nah, setelah di download, kita masukkan data chiefnya ke sini. File, insert, ini, open. Nah, setelah 100%, kita bisa klik analisis, read file, start. Karena pada sampel yang kedua ini ada data yang negatif, maka untuk mencari nilai refinement itu perlu menggunakan aplikasi lain, bisa menggunakan Excel, Origin, atau aplikasi untuk analisis hasil dari XRT lain. Kita lanjut dulu ke sampel yang ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung nilai refinement pada sampel ketiga dengan cara yang sama seperti pada sampel sebelumnya. Kita buka pattern list. Kita salin data yang ABC dan alfabet gambarnya ini ke sini. Minimumnya itu berarti 4,68 dan untuk maksnya itu 4,68 untuk maksnya 4,70 dan untuk B min ya sama 4,68 dan maksnya itu 4,70. Nilai C nya juga sama di sampel ini 4,68 dan maksnya 4,70 juga. Untuk gambarnya kita ubah jadi 90 dan kita send. Bentuknya itu kubik dengan space groupnya FM 3M. Kita cari sepertinya yang tadi di atas ya. Ini nggak ada apa ini cuma sama. Oke, kita yang mana yang paling tepat nilai untuk JF-nya.
karena tidak ada nilai COD pada aplikasi yang saya gunakan, kita pakai yang paling atas aja, yang ini. Kita coba aja dulu. Kita buka lagi aplikasi ininya. Kemudian kita insert. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita klik yang field start. Kita ulangi lagi biar hasilnya lebih akurat. Setelah itu kita buka report, create board, edit, save. Di final sampai tiga. Untuk C-square-nya ada di 1,1. RP-nya ini untuk Oke, kemudian kita akan coba membuat ulang grafik ini di origin.